Kasus penembakan terhadap suami anggota DPRD Jawa Tengah kini menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam, 14 Februari tahun 2026. Dan hingga saat ini, penyelidikan masih terus dilakukan secara intensif oleh jajaran Polres Pekalongan bersama Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Ahmad Muzahir, 56 tahun, suami dari anggota DPRD Jawa Tengah, Nur Fatwa. Insiden penembakan itu terjadi di wilayah Pekalongan dan langsung memicu respons cepat dari aparat keamanan setempat. Kapolres Pekalongan, Rachmat Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan yang hingga kini masih berstatus orang tak dikenal atau OTK. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Menurut Rachmat, sedikitnya 9 orang saksi telah diperiksa secara maraton oleh tim penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengumpulkan informasi detail terkait kronologi kejadian, ciri-ciri pelaku, beserta situasi di sekitar tempat kejadian perkara sebelum dan sesudah penembakan berlangsung. Selain pemeriksaan saksi, polisi juga menemukan barang bukti berupa proyektil di lokasi kejadian. Proyektil tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, proyektil diketahui berbahan timah dan diindikasikan berasal dari senjata api, baik rakitan maupun revolver. Namun demikian, kepolisian masih menunggu hasil analisis mendalam untuk memastikan jenis senjata yang digunakan. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Terus Kades itu duduk di situ. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Telah terjadi dugaan teror penembakan di salah satu rumah warga di Kelurahan Kedungmuni Timur, Kedungmuni Kabupaten Pekalongan, dan kami pada hari ini sudah melaksanakan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan juga memeriksa CCTV, dan juga alhamdulillah kami dibantu Bapak Ditreskrimum dan juga Bapak Kabid Lapor untuk melakukan pemeriksaan dugaan proyektil yang sudah kami temukan di lokasi, di mana hasil olah TKP kami masih menunjukkan bahwa teror yang dilakukan oleh pelaku ini, tembakan perkenaannya masih mengarah ke atas. Rekaman kamera pengawas atau CCTV juga menjadi fokus penting dalam proses penyelidikan. Tim penyidik telah mengumpulkan dan menganalisis sejumlah rekaman dari berbagai titik di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil analisis sementara, pelaku terlihat menggunakan sepeda motor dan sempat berputar-putar di sekitar lokasi sebelum akhirnya melakukan penembakan. Polisi menduga pelaku telah lebih dulu memetakan situasi di lapangan. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa pelaku tampak mengetahui kondisi lingkungan sekitar sebelum melancarkan aksinya. Setelah melakukan penembakan, pelaku disebut langsung bergerak meninggalkan lokasi menuju arah utara. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta memberikan rasa aman kepada korban dan keluarga, kepolisian juga telah menempatkan personal untuk berjaga di rumah korban. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan, sekaligus memastikan situasi tetap kondusif di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung. Kapolres menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Koordinasi antara Polres Pekalongan dan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terus diperkuat untuk mempercepat pengungkapan kasus ini. Hingga saat ini, identitas pelaku masih dalam tahap pendalaman. Polisi belum menyimpulkan motif di balik aksi penembakan tersebut. Semua kemungkinan masih didalami, termasuk latar belakang pribadi korban, aktivitas sehari-hari, serta potensi konflik yang mungkin terjadi sebelumnya. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat korban
Merupakan suami dari seorang anggota DPRD Jawa Tengah, masyarakat pun berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian ini, sehingga rasa aman di tengah masyarakat dapat kembali terjaga. Penyelidikan berbasis teknologi seperti analisis CCTV dan forensik balistik diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku. Polisi juga membuka kemungkinan adanya tambahan saksi atau bukti baru yang dapat membantu mempercepat proses pengungkapan. Sementara itu, kondisi korban terus dipantau dan mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban juga meminta doa serta dukungan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan pelaku segera tertangkap. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan kewaspadaan di lingkungan sekitar. Aparat mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut untuk segera melapor kepada pihak berwenang. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru seiring berjalannya proses penyelidikan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak berspekulasi sembari menunggu hasil resmi dari pihak berwenang. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru dan menghadirkannya untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampaikan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya pamit undur diri, Info Kita melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.